Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Dr. Tommy Michael SHMH. Saya atas nama Muhammad Arya Waradana dengan NIM 030. Saya atas nama Ivan Sangga Pinanto dengan NIM 29. Saya dengan atas nama Muhammad Yusuf Sudrajat dengan NIM 022. Saya dengan atas nama Rahma Aprilia Natasha dengan NIM 20. Saya dengan atas nama Zidni Manopia dengan NIM 018. Saya dengan atas nama Arif Manjin dengan NIM 24. Kami di sini untuk melaksanakan memenuhi tugas, yaitu menjelaskan apa itu LAICT dan bagaimana prinsip-prinsipnya. LAICT adalah konsep sekularisme yang merupakan bagian mendasar dari identitas nasional Prancis. Prinsip ini bertujuan untuk memisahkan agama dari urusan pemerintahan, sehingga negara tetap netral terhadap semua keyakinan agama. Dalam konteks ini, LAICT bukan hanya sekedar kebebasan beragama, tetapi juga kebebasan dari agama dalam kehidupan publik dan kebijakan negara. Di ruang publik, LAICT memiliki implikasi praktis seperti pendidikan. Sekolah-sekolah negeri di Prancis menerapkan larangan penggunaan simbol-simbol agama yang mencolok, seperti jilbab, salib besar, atau kippah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan bebas dari pengaruh agama. Yang kedua, pemerintahan dan layanan publik. Pegawai negeri dan pejabat publik dilarang mengekspresikan afiliasi agama saat menjalankan tugas mereka. Yang ketiga, ruang publik. Di luar layanan publik, ada kebebasan yang lebih besar bagi individu untuk mengekspresikan keyakinan mereka, tetapi debat tentang batasan ini terus berlangsung, terutama terkait simbol agama di tempat umum. Kontroversi sering muncul karena beberapa kelompok merasa bahwa penerapan LAICT dapat mengekang kebebasan beragama, terutama bagi minoritas agama yang mungkin lebih sulit mematuhi aturan netralitas ini. Kemudian ada asal-usul LAICT. Sejak akhir abad ke-19, istilah LAICT digunakan untuk menggambarkan institusi publik yang tidak terpengaruhi oleh organisasi keagamaan. LAICT merupakan konsep sekuler yang memisahkan sistem negara dengan agama dengan tujuan agar negara tidak dipengaruhi oleh organisasi keagamaan tertentu dan melindungi organisasi keagamaan dari serangan kekuasaan politik. Undang-Undang Prancis tahun 1905 yang membagi negara dan gereja dan undang-undang lain yang melindungi hak untuk menista agama menjadi dasar kebijakan pemerintah Prancis selama 100 tahun. Hal ini menjaga eksistensi majalah Charlie Hebdo meskipun telah menghasilkan banyak kontroversi. Prancis merupakan negara yang dipengaruhi oleh gereja Katolik. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Prancis mulai tidak lagi mempercayai Tuhan. Tercatat 37% masyarakat Prancis tidak mempercayai adanya Tuhan atau disebut penganut ateisme. Masyarakat yang tidak menganut agama apapun terus meningkat jumlahnya. Jumlah penganut ateisme lebih banyak dari jumlah yang menganut agama. Mayoritas di Perancis yakni agama Katolik. Agama kedua terbesar yang dianut oleh masyarakat Perancis adalah agama Islam dengan jumlah 5,7 juta jiwa atau 8,8% dan populasi negara Prancis. Agama lain adalah Yahudi dengan jumlah 0,8%, agama timur seperti Buddha, Hindu, dan Kristen Ortodoks yang masing-masing mewakili kurang dari 0,5% populasi. Prancis cenderung sangat korup dan lebih condong ke satu agama, yaitu Katolik. Pada masa revolusi, Prancis sebagian besar masyarakat yang berkembang di Prancis ingin menarik diri dari situasi tersebut. Sejak tahun 1792, Prancis resmi mengadopsi bentuk negara republik yang semboyannya adalah oleh rakyat dan untuk rakyat. Arti Republik Prancis tersebut bahwa negara mencakup warga negara pada tingkat yang sama, bukan merupakan suatu kelompok ataupun komunitas yang saling lepas, yang dikenal dengan istilah satu dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, Republik Prancis mempunyai arti memperbolehkan kesatuan serta keberagaman. Prancis dikenal sebagai negara yang tidak bisa dipisahkan dari tiga aspek, yaitu sosial,
yaitu demokrasi. Yang ketiganya yaitu aspek sekularisme. Aspek ketiga hal ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara di hadapan hukum tanpa memandang agama, ras, atau tempat mereka. Kebijakan laicite didasarkan pada prinsip sekularisme dan menekankan bahwa agama harus dipisahkan dari negara di lingkungan publik, termasuk institusi pendidikan negeri dan undang-undang yang memperkuat laicite ini pada tahun 1905. Adapun beberapa aspek penting dari kebijakan ini. Adapun beberapa aspek penting dari kebijakan ini. Yang pertama, pemisahan agama dengan negara. Laicite menghormati perbedaan antara sistem negara dengan agama, sehingga agama tidak mempengaruhi keputusan politik dan organisasi agama tertentu tidak mempengaruhi negara. Yang kedua, kebebasan beragama. Republik Prancis melindungi semua orang, termaksud kebebasan untuk beragama dan tidak beragama. Yang ketiga, pelakuatan dan penurunan. Meskipun Prancis menganggap ritual kurban sebagai bagian dari kebebasan beribadah, pemerintah tidak mengatur puasa, salat 5 waktu setiap hari atau sunat. Keempat, liburan keagamaan. Peraturan ketenaga kerjaan memungkinkan cuti hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, tetapi hanya boleh diberikan jika pekerja atau kepentingan bisnis tidak terganggu. Namun, kebijakan laicite di Prancis telah menimbulkan konsekuensi negatif seperti diskriminasi, kekerasan fisik dan verbal, serta kurangnya toleransi terhadap Muslim di institusi pendidikan nasional. Beberapa kebijakan kontroversial yang dibuat pemerintah Prancis untuk menerapkan prinsip laicite termasuk pelarangan pembangunan jilbab cadar atau niqab pada tahun 2004 dan larangan anak perempuan muslim mengenakan abaya di sekolah-sekolah negeri. Laicite merupakan prinsip yang tegas sehingga institusi negara Prancis benar-benar menyatakan diri netral terhadap agama dan masyarakat bebas menentukan agama bahkan untuk tidak menganut agama sekalipun. Laicite Prancis yang terjawanta dalam Undang-Undang 1905 menekankan sistem pendidikan bebas dari pengaruh agama dan larangan menunjukkan simbol-simbol agama di ruangan publik. Prinsip laicite ini yang secara lestari menjadi dasar bagi sistem hukum dan tatanan sosial di Prancis hingga saat ini. Konsep laicite sendiri sebenarnya menjadi kontroversi bagi masyarakat non-Prancis dan sebagian kecil sayap kiri Prancis. Prinsip laicite dinilai cenderung menggambar permusuhan daripada netralisasi terhadap agama. Meskipun laicite menuai kontroversi pada beberapa aspeknya, fakta prinsip laicite begitu melekat dalam diri orang-orang Prancis. Awalnya, prinsip laicite berlaku untuk semua agama, khususnya Katolik, akan tetapi perdebatan seputar prinsip ini kemudian semakin terfokus pada praktik umat Islam. Ketegangan meningkat akibat adanya gerakan memusuhi kelompok imigrasi dan peristiwa-peristiwa serangan teroris yang dilakukan oleh pendukung Al-Qaeda, ISIS, dan organisasi ekstrim lainnya. Perkembangan laicite sendiri dapat ditelusuri dari beberapa fase penting. 1. Abad ke-18. Ide laicite mulai muncul selama pencerahan dengan pemikiran filosof-filosof seperti Voltaire dan Rousseau yang menekankan pentingnya rasionalitas dan kebebasan berpikir. 2. Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi membawa perubahan besar, mengurangi kekuasaan gereja dan menekankan sekularisme. Deklarasi hak asasi manusia dan warga negara menegaskan kebebasan beragama. 3. Undang-Undang 1905. Ini adalah titik balik utama dalam sejarah laicite yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis, tetapi juga menetapkan bahwa negara tidak mendanai agama. 4. Abad ke-20 dan ke-21. Laicite terus menjadi topik penting dalam masyarakat Prancis, terutama dalam konteks integrasi imigran dan isu-isu tentang simbol-simbol keagamaan di ruang publik.
seperti larangan jilbab di sekolah-sekolah. Konsep laisitas sendiri terus berkembang dan menjadi bahan perdebatan terkait dengan kebebasan beragama dan identitas nasional. Prinsip laicite. Prinsip laicite adalah prinsip yang memisahkan antara agama dengan negara, sehingga urusan publik tidak dipengaruhi oleh agama. Laicite menjamin kebebasan beragama bagi individu sambil memastikan bahwa agama tidak tercampur tangan dalam urusan negara. Ini juga berarti bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi ataupun memfavoritkan agama tertentu. Prinsip ini merupakan bagian dari identitas Prancis dan diwujudkan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, pemisahan gereja dan negara. Gereja tidak dapat campur tangan dalam fungsi otoritas publik, dan otoritas publik tidak mengelola fungsi lembaga keagamaan. Kedua, kebebasan berpikir. Prinsip ini yang berarti negara tidak mendukung agama apapun sehingga individu bebas dari paksaan agama. Kedua, perlakuan yang sama. Terhadap semua agama dan kepercayaan mendapatkan perlakuan yang sama. Yang keempat, ruang publik yang netral. Ruang publik merupakan tempat setiap individu harus tampil sebagai warga negara yang biasa, yang setara dengan semua warga negara lainnya. Sekularisme ataupun laicite ini didasarkan pada 3 prinsip utama. Yang pertama, pemerintah harus dipisahkan dari pengaruh agama dan lembaga keagamaan. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan beragama. Yang ketiga, semua agama harus diberlakukan sama di mata hukum. Mengenai argumen kelompok kami, apakah laicite cocok diterapkan di Indonesia? Pertama, penerapan laicite sulit diterima di Indonesia karena perbedaan mendasar dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah. Keberagaman agama dan budaya di Indonesia memiliki akar budaya dan tradisi yang sangat terkait dengan agama, serta banyak unsur sosial yang memiliki unsur keagamaan. Laicite yang menempatkan agama di ranah privat sulit diterima oleh masyarakat yang sudah terbiasa mengintegrasikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, konflik dengan Pancasila. Laicite bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, negara mengakui keberadaan Tuhan dengan memiliki peran dalam perlindungan terhadap agama, sehingga pemisahan total antara agama dengan negara tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar Indonesia. Kemudian ketiga, pengaruh sosial dan politik agama. Agama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Banyak undang-undang dan kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai agama karena mayoritas masyarakat merasa lebih nyaman dengan pendekatan cara ini, sehingga penerapan laicite dianggap kurang realistis. Kemudian yang terakhir, kebebasan beragama yang diakui Pancasila. Indonesia sudah memiliki kebebasan beragama dalam kerangka Pancasila, di mana 6 agama besar diakui dan dilindungi. Hal ini, sistem dianggap lebih sesuai dengan konteks Indonesia dengan pemisahan total agama negara. Maka dari itu, penerapan laicite sulit diterima di Indonesia karena perbedaan sosial, budaya, dan sejarah. Perkenalkan, saya Muhammad Sudrajat dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya. Menurut Anda, apakah negara itu lebih baik harus dipisahkan dengan agama atau tetap digabungkan? Lebih baik tetap digabungkan. Ya, dengan alasan? Dan alasan kalau dipisahkan itu negara tidak aman bagi saya. Ya, karena kalau enggak apa itu bersamaan dengan agama maupun negara itu para umaro dan ulama tidak bisa kerjasama. Ya sudah.